Kita lanjutkan kajian kitab Taqriratus Sadidah yang sekarang sampai pada adab qada'il hajah fis sahra. Adab-adab pembuang hajat pada tanah yang lapang. Wa fis sahra'i tuzadu hadhil adab. Di dalam tanah yang lapang ini bisa diambil faedah, bukan hanya tanah yang lapang seperti lapangan atau sawah, tapi yang dimaksud di sini adalah setiap tempat yang di situ bukanlah merupakan sesuatu yang disediakan untuk pembuang hajat, bukan merupakan kamar mandi. Nah, di dalam tempat seperti ini itu selain adab-adab yang telah disebutkan kemarin, mulai dari memakai sendal, menutup kepala ketika masuk membaca zikir sampai akhir, itu ditambahi dengan adab-adab berikut. Yang pertama adalah ayyastatira wujuban idastaqbalal qiblah. Hendaknya dia membuat satir secara wajib jika dia qada hajatnya itu menghadap ke kiblat. Fa lam yastaqbilha fasutratu sunnah. Tapi jika dia qada hajatnya itu tidak menghadap kiblat, berarti kira-kira kalau enggak ke utara, ke selatan, maka itu membuat satir hukumnya adalah sunnah. Dhabitu sutratis shahihah. Kriteria satir yang sah. Allah yabuda ani sutrati thalathata adruin mitran wa niswin takriban. Kriterianya adalah dia tidak menjauh dari satir tersebut melebihi 3 dhira atau kira-kiranya adalah 1,5 meter. Wala yang kusur tifauha an sulusai dhira'in sulusi metrin wa takriban. Atau ini yang kedua ya, kriteria yang kedua adalah tinggi dari satir tersebut itu adalah minimalnya 2/3 dhira. Atau kalau di dalam meter kira-kira 1/3 meter. Berarti tadi satirnya tingginya sekitar 1/3 meter. Terus dia tidak boleh menjauh melebihi 1,5 meter. Ini satir. Ini adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua adalah ayyabauda bihaitsu la yusma'u lahu sautun wa la yusammu minhu raihah. Yang kedua adalah hendaknya dia menjauh dari sekelompok manusia dengan sekira orang-orang tidak bisa mendengarkan suaranya membuang hajat tersebut dan mereka tidak mencium bau dari kotoran tersebut. Kan mboten sekecong ya. Jagungan pena-pena ngoten tiba-tiba terdengar suara yang horor ngoten. Kan mboten sekecong nih. Nggih. Terus yang ketiga, alla yabula fima in raqidin idza lam stabhar linahyi anhu. Adab yang ketiga adalah dia tidak kencing pada air yang tidak mengalir jika airnya itu tidak banyak. Kenapa? Karena ada sebuah riwayat yang melarang akan hal tersebut. Al-mal mustabhar alladzi idza hurika tarfuhu lam yataharrak tarful akhar. Nah, tadi saya katakan air yang banyak. Nah, ini memang banyak di sini itu banyaknya luar biasa. Maksudnya bukan banyak seperti kalau di bab tahara itu kan ada air banyak itu sebanyak 2 kolah lebih. Nah, ini lebih dari itu. Yaitu dengan kriteria ketika sisi sini itu digerakkan airnya, maka sisi yang di sana itu tidak bergerak. Nah, inilah air yang di sini disebutkan mustabhar. Berarti contohnya kayak di kolam renang. Jadi berenang-berenang terus buang air kecil itu boleh. Yang keempat, alla yabula fima in qalilin jarin. Adab yang keempat adalah dia tidak kencing pada air yang sedikit dan mengalir. Karena ini masih memungkinkan untuk merubah air tersebut. Lalu syarat yang kelima, alla yabula fi tariqin maslukin. Dia tidak kencing pada jalan yang dilewati oleh manusia. Berarti misalkan kita jalan, terus tiba-tiba mencium bau yang
misterius kan ndak mending nih ya. Terus yang keenam, Allah yabula fi mahabirrih likaila yauda ilaihi rasyas. Hendaknya dia tidak kencing pada tempat meniupnya angin. Faedahnya adalah supaya percikan dari air kencing tersebut itu tidak kembali, tidak menciprati dirinya. Nah, ini adalah masih separuh dari adab-adab qadha'il hajat fi shahra. Tadi yang pertama, dia wajib menutupi, membuat satir jika dia membuang hajatnya itu menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Terus yang kedua, dia hendaknya menjauh dari manusia sehingga manusia tidak mendengar suara keluarnya kotoran tersebut dan tidak mencium bau dari kotoran tersebut. Lalu yang ketiga, dia tidak kencing di dalam air yang mengalir kecuali jika banyak tadi. Terus yang keempat, dia tidak kencing pada air yang sedikit yang mengalir. Yang kelima, dia tidak kencing pada jalan yang dilewati oleh manusia. Dan yang keenam, dia tidak kencing pada tempat meniupnya angin supaya cipratnya tidak kembali tadi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua, sehingga ilmu tersebut bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.